Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dian Rifiyati selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKIMI atau SD kelas C. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Simak videonya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Budini dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya absen. Nanti absen di WhatsApp group atau di list nanti nama kalian masing-masing beserta nomor absennya ya. Nah, langsung saja kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baiklah anak-anak, disiapkan bukunya ya. Nah, kalian tahu nggak sih Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah itu Abu Bakar itu termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa sih, Bu? Khulafaur Rasyidin itu sahabat yang menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kita akan belajar mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yaitu lahir pada tahun ketiga tahun Gajah. Tahunnya beliau umurnya 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya yaitu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, itu ya singkatnya. Garis keturunannya itu bertemu dengan Rasulullah. Berasal dari suku Quraisy pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakak yang ketujuh. Jadi Abu Bakar sama Rasulullah itu ada garis keturunan yang sama. Berarti beliau itu mempunyai nasab yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa sih Bu kok Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa kok As-Siddiq? Ini jawabannya ya. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan yaitu As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ini termasuk juga as-sabiqunal awalun. Apa itu as-sabiqunal awalun? As-sabiqunal awalun yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu ada salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau juga yang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Dari Rasulullah pertama menyampaikan wahyu tentang agama Islam, Abu Bakar langsung membenarkan adanya agama Islam. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang gencar pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu, pada kejadian itu, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dan diberi gelar kehormatan As-Siddiq dan namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian apalagi sih kisah teladan yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, yang harus kita taati? Apalagi sih sikapnya dari Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama ada pedagang yang sukses. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses yang jujur dalam berdagang. Pada zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses dan ia melakukan banyak perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk perjuangan agama Islam. Abu Bakar termasuk orang yang dermawan, bahkan setiap ada sesuatu yang mengandung tentang Islam itu Abu Bakar selalu dermawan dan ingin membagikan hartanya kepada orang Islam. Kemudian yang kedua ada Abu Bakar yang suka jujur dan baik hati. Abu Bakar adalah orang yang suka jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut tanpa dengan pikir panjang. Ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan, dengan sidik, dengan jujur. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkan agama Islam, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq itu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Maka dari itu Abu Bakar disebut dengan orang yang jujur dan baik hati. Kemudian yang ketiga ada sikap rela berkorban. Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka atau setia kawan. Di antaranya bukti kerelaan Abu Bakar terhadap sahabat-sahabatnya itu apa? Waktu itu status Bilal seorang budak. Bilal sedang dihukum sama majikannya di teriknya panas matahari. Kemudian sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi memerdekakan Bilal bin Rabah. Kemudian sejak saat itu Bilal bin Rabah tidak menjadi budak lagi dan memerdekakan Bilal bin Rabah melalui hartanya. Kemudian bukti cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah itu yaitu Abu Bakar setia menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Rasulullah juga tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak berani geser ataupun bergerak. Bahkan ia digigit serangga pun ia tidak bergerak, padahal itu sakit yang luar biasa karena khawatir Rasulullah SAW bangun. Nah, itu salah satu bukti cinta Abu Bakar terhadap Rasulullah. Jadi kita harus meneladani kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada rela berkorban, jujur, kemudian ada setia kawan, rela berkorban, baik hati, dan lain sebagainya. Kita sebagai umat Rasulullah selalu meneladani sifat para sahabat dan terutama sifat Rasulullah SAW. Baiklah, demikian pemaparan materi mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Jika teman-teman ingin bertanya, anak-anak ingin bertanya, bisa bertanya. Kemudian ada pun tugasnya yaitu kalian membentuk kelompok, kemudian kalian mendiskusikan mengenai sikap teladan Abu Bakar As-Siddiq, dan kalian juga nanti per kelompoknya membuat kesimpulan atas apa sih kisah teladan yang harus kita teladani dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian dikumpulkan ya besok.
itu termasuk termasuk dalam nilai penilaian tugas kalian. Nah, kemudian jika ini bertanya, silakan bertanya. Kemudian jika kalau tidak ada, saya pamit ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tetap semangat dan belajar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.